Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari Sabtu tanggal 16 November kita bisa berkumpul di sini membahas tentang persiapan rencana tindak lanjut PKG PJOK kelas 8 Kabupaten Malang. Alhamdulillah dengan saya sebagai guru PJOK di unit Sekolah Dasar Alam Al-Rahmah, nama saya adalah Samdiko Karyanto. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang SD Alam Ar-Rahmah. SD Alam Ar-Rahmah ini adalah sekolah swasta ya, yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ya. Yang sampai saat ini peserta didik kami 690 ya 690, dan diberikan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah yang cukup baik ya. Salah satunya kami memiliki 3 lapangan utama ya. Ada lapangan utama untuk lapangan sepak bola, ada lapangan voli, dan yang di depan adalah lapangan multifungsi yang di atas itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan senam, dan juga diperlengkapi dengan 2 aula ya yang ada di sekolah. Dalam pembelajaran PJOK ya, setiap hari ya kami mempraktikkan di sini adalah salah satu permainan kasbol ya. Ini adalah salah satu permainan yang saya modifikasi ya. Kenapa kasbol? Kasbol ini adalah singkatan kasti botol atau kasti menggunakan botol. Kenapa ya? Karena di lingkungan SD Alam Ar-Rahmah ya kami sudah diputari oleh gedung ya. Oleh karena itu, bila kami menggunakan kasti, menggunakan alat pemukul sesungguhnya, maka tantangan yang paling besar adalah arah bola pasti akan menuju ke kelas dan memecahkan kaca jendela begitu. Oleh karena itu, di sini saya memodifikasi permainan kasti menggunakan botol ya. Oleh karena itu namanya kasbol ya. Karena pemukulnya adalah menggunakan botol mineral. Sedangkan pembelajaran ini ya juga merupakan salah satu proyek ya di SD Alam Ar-Rahmah yang setiap hari selalu saya evaluasi ya kegiatan belajar mengajar ya. Nah, next. Berikutnya dalam tujuan program ini yang pertama adalah peserta didik mendapat wawasan yang luas ya dalam permainan tradisional ini dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu dalam permainan kasti dengan botol ini ya, ini sebenarnya sudah dipraktikkan di sekolah-sekolah lain ya, terutama sekolah-sekolah yang masih sangat kurang sarana dan prasarananya. Yang kedua adalah peserta didik di sini lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional modifikasi kasti atau kasbol dengan menerapkan nilai-nilai kebugaran jasmani dan gagasan peserta didik. Berikutnya adalah peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional. Karena dengan kebugaran jasmani yang baik ya, peserta didik ini tidak akan menghambat dalam proses belajar mengajar. Karena kalau peserta didik ini sakit ya, oleh karena itu akan kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah peserta didik dapat menemukan gagasan, ide, dan dalam permainan tradisional ini dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Sudah kita pahami bahwa kasti ini adalah memiliki jumlah pemain 12 ya. Dengan bentuk lapangan yang sering saya modifikasi sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Berikutnya adalah peserta didik ya dalam capaian dan langkah-langkah pembelajaran di sini mendapatkan kebugaran jasmani yang diinginkan dan kriteria penilaian yang telah ditentukan ya. Di sini penilaian dalam kasti itu ya tidak hanya saya ambil dari
hasil permainan tersebut, tetapi saya ambil juga dari berbagai macam penilaian. Salah satunya adalah biasanya anak yang paling semangat, anak yang paling aktif dalam penilaian permainan itu mendapatkan penilaian tambahan. Dan yang ketiga di sini adalah peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat permainan kasbol. Di sini ya biasanya di dalam setiap tim itu ada pemain yang dia sangat menguasai permainan tersebut. Misal pertama dia memiliki kelincahan yang lebih gitu. Karena di dalam olahraga mau tidak mau tantangan yang terbesar itu adalah kesenjangan keterampilan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Next. Di sini adalah membahas tentang struktur program ya, sesuai dengan arahan pemerintah ya. Kami di SD Alam Ar-Rahmah menerapkan kurikulum merdeka ya, yang otomatis di situ terdapat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan juga merupakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sebelum pembelajaran selalu disampaikan kepada anak-anak. Dan yang kedua adalah pembelajaran gerak dari fase C ya, kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta didik kalau kami rata-rata di SD Alam Ar-Rahmah itu ada 30 peserta ya. Oleh karena itu, karena lapangan yang tidak memadai untuk permainan kasti yang sesungguhnya, oleh karena itu saya modifikasi ya. Dalam satu kelas itu akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Sedangkan setiap kelompok atau tim terdiri dari 5 peserta didik. Yang ketiga adalah pertandingan kasbol ini menggunakan sistem gugur ya. Karena penilaiannya adalah psikomotor. Sistem gugur itu bagaimana? Oleh karena itu, semisal tim A bermain dengan tim B ya, maka ketika tim A yang menang, maka tim B ini akan otomatis kalah atau gugur ya. Berbeda ketika menggunakan sistem kompetisi. Kalau kompetisi itu adalah semua lawan akan bertemu dan juaranya adalah siapa yang memiliki poin yang paling banyak. Dan yang keempat di situ ada kebugaran jasmani. Ini akan dinilai dari kekuatan dan kelincahan ya. Oleh karena itu siapa yang memukulnya paling jauh, siapa yang pandai melempar, siapa yang pandai melangkap, dan kelincahan ini adalah lari ya. Siapa yang larinya itu paling jauh, daya ledaknya paling jauh, maka penilaian kebugaran jasmani diambil dari 2 kekuatan tersebut. Next. Berikutnya adalah mitra ya dalam komunitas belajar. Yang jelas adalah pelaksanaan kegiatan kokulikuler ini yang diadakan di SD Alam Ar-Rahmah ya. Otomatis mitranya adalah yang pertama di situ ada masyarakat yang ada di SD Alam Ar-Rahmah, ada kepala sekolah, wakakurikulum, wakakesiswaan, ada rekan sejawat sesama olahraga, dan juga di situ yang tidak kalah pentingnya adalah peserta didik itu sendiri. Pelaksanaan dalam lomba ini ya akan dilaksanakan dalam 1 hari ya dengan persiapan selama 2 pertemuan pembelajaran. Artinya ketika dalam proses belajar mengajar di situ saya menjelaskan bagaimana sih peraturan, sejarah, dan bagaimana cara bermain pertandingan kasbol itu. Setelah mereka menguasai peraturan dan sistem pertandingan kasbol, maka akan dilaksanakan di hari ketiga, yaitu dalam 1 hari. Dan yang ketiga di sini adalah permainan kasbol ya. Ini adalah guru SD Alam Ar-Rahmah dan peserta didik. Next. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset, yang pertama kita ini aset manusia, yaitu ada kepala sekolah ya, terus ada koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan, dan yang ketiga adalah anggota. Semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Berikutnya adalah aset fisik ya. Di sini ada jaringan internet, laptop, HP untuk mencari informasi dan publikasi. Yang kedua adalah pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba. Yang ketiga, sound system untuk pemutar lagu dan MC, dan yang keempat adalah ruang kelas untuk persiapan acara. Aset finansial di sini ada pendanaan. Di sini dana kami dari dana BOS ya.
Dan yang terakhir adalah aset lingkungan. Alhamdulillah di sekolah SD Alam Aroma ini, sekolahnya dengan halaman sekitar ini merupakan pepohonan rindang ya, dan membuat teduh setiap kegiatan. Biasanya saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu ketika kebugaran jasmani, salah satunya biasanya saya ajak anak-anak itu jalan-jalan ya, kadang keliling belakang pondok ini sampai di Oma Kampus ya, terus setelah itu muter ke atas, kadang sampai di Tursina begitu. Next. Rencana dan evaluasi ya di sini adalah melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil penilaian dan gerak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu ada keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan koordinasi. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan umpan balik ya dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program tersebut ya. Biasanya setiap selesai mengajar, selain refleksi, saya juga memberikan umpan balik ya dari siswa. Apakah ketika pembelajaran olahraga ini anak-anak senang ya, atau pelajaran yang paling tidak disukai, atau pelajaran yang paling ditunggu-tunggu. Dan berikutnya adalah melakukan refleksi ya bersama peserta didik untuk memperbaiki program. Pengumpulan data di sini saya ada wawancara dengan siswa ya dan guru. Biasanya ini adalah guru rekan sejawat olahraga. Kalau di SD biasanya saya bersama Pak Brian. Next, di sini ada survei untuk pengumpulan pendapat dan saran. Ini bisa juga nanti saran survei ini dari masyarakat yang ada di sekolah tersebut. Yang terakhir adalah refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka ketika melaksanakan pembelajaran. Di sini kemungkinan tantangan yang pertama adalah antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dan persiapan pembuatan dan perlombaan. Yang kedua adalah keterbatasan waktu karena jadwal hari efektif dan kaldik di SD itu sangat padat sekali. Yang ketiga adalah masalah cuaca yang tidak menentu ya, apalagi sekarang musim penghujan, kadang masuk di kemarau. Kegiatan disiasati di dalam ruang aula. Dan yang terakhir adalah kesenjangan keterampilan peserta didik. Next, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya. Kalau ada saran, pertanyaan, silakan disampaikan. Monggo. Oke, siap. Ini tadi kan kasbol ini kasih bola yang kasih botol. Pasti botol. Nah, yang pengumpulnya yang terbuat dari kayu itu kan diganti ke botol. Nah, untuk botol itu tadi saya ketika Pak Diko menjelaskan itu, jadi pikiran saya itu langsung ke botol-botol yang ada ya. Jadi botol dari yang mineral, dari yang ini kan apa namanya, beda ininya kan ya, beda apanya, beda bentuknya, terus kadang ada biji-bijinya itu kan beda. Nah, untuk permainan kasbol ini, kalau misalnya yang nanti mau dipraktekkan itu, apakah harus yang seragam botolnya atau bisa yang campur-campur beda-beda, dan kemudian jenis botol yang dipakai itu yang ukurannya seberapa, yang cocok, yang kan ini pengganti tokat kayu itu. Betul. Supaya nanti hasilnya bisa setidaknya maksimal hampir sama, itu botol yang ukuran seberapa yang dipakai. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kenapa dari pemukul kayu itu saya ganti ke botol? Otomatis pertanyaan yang muncul dari peserta didik itu kan nggak seru Pak gitu. Yang biasanya bolanya bisa jauh, akhirnya bolanya hanya dekat karena keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu saya gunakan dengan botol. Biasanya botol yang saya pakai ya, itu botolnya saya modifikasi dulu. Saya kasih lakban dulu ya, lakban dulu. Biasanya kalau plastik langsung terkena bola, maka biasanya akan bolanya itu arahnya itu tidak beraturan ya, tidak beraturan. Oleh karena itu saya kasih apa namanya, lakban. Jadi untuk botol yang dipakai adalah botol air mineral yang sangat besar itu, yang 1,5 1.500 mili. Itu yang saya pakai. Selanjutnya dikasih lakban ya. Setelah itu bisa digunakan peserta didik begitu. Memang arahnya ketika dipukul dengan botol itu nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Anak-anak bisa memukul sejauh
15 meter itu sudah jauh ya. Apalagi kalau perempuan itu 10 meter itu sudah kita apresiasi luar biasa begitu. Gitu. Next, monggo yang lain tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, tadi kan latar belakangnya dari Pak Diko ini membuat permainan kasbol itu karena area terbukanya kurang gitu ya. Betul. Berarti memang ini idenya Pak Diko sendiri yang mengganti tongkat dengan botol itu atau memodifikasi dari yang sudah ada, misalkan dari melihat referensi di YouTube atau gimana? Apa memang pemikiran sendiri? Kemudian yang kedua, saya itu tadi masih bingung. Ini tadi kan menggunakan sistem gugur ya. Dan saya masih bingung tadi perbedaannya sistem gugur sama yang kompetisi itu yang bagaimana? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi terkait kasbol ini ya. Kami sebagai guru olahraga di tingkat kecamatan Dau ini, kami memiliki grup ya, yang setiap triwulan itu kami mengadakan rapat pertemuan dengan seluruh guru-guru olahraga di kecamatan Dau. Dan di situ kami saling urun kondisi yang ada di sekolah. Misal kebanyakan sekolah itu mereka tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu di setiap pertemuan itu kami membahas tentang kalau nggak punya kasti, punya bolanya aja, pemukulnya ini gitulah. Kita jelaskan dan itu saya dapatkan di KKG gitu. Saya dapatkan di KKG dan akhirnya ketika saya berpikir oh iya bisa ya diterapkan di sekolah ya. Oleh karena itu langsung saya terapkan di sekolah. Dan berikutnya adalah terkait dengan sistem ya, sistem pertandingan, sistem gugur dan sistem kompetisi. Kalau sistem gugur ya, sistem gugur itu misal ada 5 tim ya, A, B, C, D ya. A ketika bertemu dengan B dimenangkan oleh tim A, maka tim A yang akan melaju ke babak selanjutnya ya. Yang tim B karena dia kalah otomatis dia akan kalah. Dia sudah tidak ikut lagi. Berbeda dengan sistem kompetisi. Kalau sistem kompetisi dari A sampai E itu akan ketemu semuanya dan akan diambil dengan sistem poin gitu, ya. Plusnya memang itu lebih valid ya. Tim yang paling kuat itu akan dia lebih banyak menang dan imbangnya gitu. Misal ketika pertandingan ketika menang poinnya 3, ketika imbang poin 1, ketika 0 dia tidak dapat poin 0 gitu. Otomatis nanti tim yang akan menang maka dia akan mendapatkan poin paling banyak. Nah, nanti di situ akan kelihatan juaranya. Tetapi ketika menggunakan sistem kompetisi kekurangannya adalah dibutuhkan waktu yang panjang ya. Kalau kita pakai waktu 1 bulan tidak cukup ya. Apalagi seminggu olahraga hanya 1 kali pertemuan itu tidak cukup. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu itu kita menggunakan sistem gugur ya begitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada ya, itu adalah rencana tindak lanjut dari saya RTL dalam kegiatan PKG PJOK kelas 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.